Prabowo Subianto, tokoh yang tidak bisa mati terlindas zaman. Di usia yang tak lagi muda, ia tetap jadi tokoh populer dengan daya tarik yang tak pernah pudar. Prabowo juga satu-satunya tokoh jebolan dari kalangan Orde Baru yang tetap bisa mempertahankan daya pikat dan pesonanya. Bahkan setelah 25 tahun reformasi, Prabowo belum juga game over, dan anehnya tetap bercokol sebagai trio monster yang punya elektabilitas tertinggi, bersaing ketat dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada balagan pemilu presiden tahun 2024, Prabowo dalam survei terakhir bahkan telah menyalip Ganjar sebagai pemuncak klasmen. Prabowo mengalahkan dua kandidat lain yang notabene lebih muda, lebih energik, dan lebih paham kalangan milenial dan Gen Z. Dua kelompok terakhir ini adalah populasi pemilih terbesar pada pemilihan presiden tahun depan. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, yaitu mencapai 55% dari jumlah keseluruhan pemilih. Survei Indikator Politik Indonesia bulan Juni menempatkan Prabowo dengan raihan tertinggi, yaitu 36,8%. Ganjar di posisi kedua dengan raihan 35,7%, sedangkan Anies Baswedan di tempat ketiga dengan jumlah 21,5%. Survei ini juga memetakan preferensi pemilih berdasarkan kelompok umur. Yang mencengangkan adalah kemenangan telak Prabowo pada kelompok umur Gen Z dan milenial dengan margin yang jauh dibanding perolehan Ganjar dan Anies. Prabowo juga menang di kelompok baby boomer, sementara Ganjar hanya menang di kelompok generasi X, dan Anies menang banyak di kelompok interwargen atau kelompok jompo. Ini berdasarkan hasil survei Indikator Indonesia. Survei ini juga tidak berbeda jauh dengan hasil dari survei Litbang Kompas. Nah, pertanyaannya, kenapa Prabowo bisa menang di kelompok umur muda ini, yaitu Gen Z dan milenial? Sebagaimana kata Burhanuddin Muhtadi, Direktur Indikator Politik Indonesia, ia mengatakan bahwa ini butuh kajian lanjutan, karena dari segi umur, agak mengejutkan Prabowo yang jauh lebih tua bisa menang di kelompok usia termuda ini. Nah, apa yang membuat Prabowo tetap bertahan dengan tingkat keterpilihan yang tinggi, bahkan sangat disukai oleh generasi Z dan milenial? Sebagaimana kita tahu, walaupun dihantam badai sana-sini, walau di-framing sebagai sosok begundal dalam berbagai aksi penculikan di akhir-akhir rezim Soeharto, ternyata tidak terlalu berpengaruh sama pilihan generasi milenial dan generasi Z. Setidaknya berdasarkan pemahaman saya, berdasarkan diskusi-diskusi saya dengan kelompok generasi Z dan milenial, ada 4 alasan membuat Prabowo bisa menjungkir balikan berbagai stigma buruk menjadi kekuatan dalam memenangkan hati rakyat, utamanya generasi milenial. Saat ini, akhir-akhir ini, keamanan dan kestabilan adalah masalah sangat serius. Dunia global sekarang dihantui berbagai macam ancaman perang. Misalnya perang Ukraina dengan Rusia, konflik di Sudan dan Yaman, potensi konflik di Laut Cina Selatan, dan perkembangan ketegangan perang dagang antara Cina versus Amerika. Yang teranyar tentu juga adalah kelompok BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, yang digadang-gadang bakal menentang hegemoni dolar Amerika dengan cara meluncurkan mata uang tunggal. Nah, semua informasi-informasi itu bisa dengan mudah diakses oleh generasi Z dan milenial. Kelompok ini juga adalah kelompok terlama dan bisa berjam-jam melakukan akses internet dan mengakses sosial media. Informasi terkait konflik itu memberikan pengetahuan baru, bahkan kesadaran baru kepada kelompok generasi Z dan milenial bahwa Indonesia butuh pemimpin kuat dalam menghadapi ketidakstabilan politik global di masa yang akan datang. Dan menurut mereka, ya, figur itu adalah Prabowo Subianto. Isu-isu ini hanya berkembang dan jadi viral hanya pada saat menjelang pemilu saja, hanya jadi komunitas politik belaka.
yang nampaknya persoalan ini sengaja digantung tanpa penyelesaian. Gen Z dan milenial bosan mendengar isu tersebut. Mereka mulai curiga jangan-jangan persoalan pelanggaran HAM ini hanyalah produk glorifikasi atau sengaja dibesar-besarkan. Dan mungkin saja faktanya tidak seperti yang diberitakan. Karena buktinya bahwa banyak aktivis 98 bahkan yang pernah diamankan oleh Prabowo malah bergabung dengan Gerindra. Ini pendapat Gen Z yang pernah saya temani diskusi. Prabowo adalah satu-satunya tokoh politik yang sering diperlakukan tidak adil. Ya, saking tidak adilnya, sepertinya dalam framing berita selama ini, bahwa hampir semua dosa Orde Baru itu ditaruh di pundaknya Prabowo. Bahkan perlakuan buruk atau dosa-dosa militer di akhir rezim Orde Baru itu juga dilimpahkan semuanya ke Prabowo. Dengan perlakuan demikian yang diterima Prabowo, Gen Z dan milenial mulai merasa ada yang tidak beres nih. Masa semua kesalahan dilimpahkan ke Prabowo? Kan tidak fair. Menurut Gen Z dan milenial, Prabowo adalah jalan tengah. Turbulensi politik selama 2 pilpres terakhir mengoyak dan membuat Indonesia terkotak dalam 2 pilihan ekstrim, nasionalis dan agamais. Pendukung masing-masing kelompok yang menganut mazhab garis keras saling berhadap-hadapan dan saling sikut, yang berpunca pada menguatnya politik identitas. Arena sosial media jadi perang brutal, penyebaran caci maki, fitnah dan hoax. 2 pilpres terakhir juga diperparah dengan munculnya buzzer yang mendistorsi berbagai informasi, mereduksi sekendak hati, dan memframingnya sesuai pesanan, sehingga memperparah suasana politik. Nah, kondisi itu menurut Gen Z dan milenial tidak boleh terulang lagi. Konstelasi politik sekarang dengan melihat dinamika yang ada menurut Gen Z ya dan milenial, potret atau cerminan konflik pilpres masa lalu itu sekarang terjewantahkan pada kelompok Ganjar dan Anies. Pendukung kedua kelompok ini ibarat air dan minyak yang tak bakal bisa menyatu. Pilpres masih jauh, namun aromanya sudah tidak sedap, telah menyeruak ke langit Nusantara. Fitnah dan hoax adalah bumbu-bumbunya, yang semakin memperkeruh suasana kebatinan Indonesia dalam menghadapi balagan Pilpres tahun 2024. Namun Gen Z itu, Prabowo hadir sebagai jalan tengah, mengurai berbagai macam kebuntuan komunikasi antara 2 kelompok pendukung Ganjar dan Anies. Karena Prabowo relatif diterima pada masing-masing kelompok tersebut. Itulah 4 alasan sang kenapa Prabowo begitu populer dan unggul di kelompok usia Gen Z dan milenial. Namun demikian, alasan-alasan yang sudah disebutkan sebelumnya itu bisa saja pro dan kontra. Oleh sebab itu, ini saya kira butuh kajian lanjutan yang lebih komprehensif berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, pendapat netizen bagaimana? Tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bye-bye, sampai jumpa.